Apakah misalnya pasien itu nggak perlu DSC, tapi ternyata di SC, walaupun sehat orangnya, apakah itu termasuk insiden keselamatan pasien? Silakan tulis di kolom chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita bahas tentang insiden keselamatan pasien. Baik, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mengenal saya, perkenalkan nama saya Dr. Rusdi. Ini saya adalah dokter yang konsentrasinya di manajemen rumah sakit. Baik, nanti saya akan memberikan satu atau dua contoh. Tujuannya adalah bukan untuk mengkritisi institusi atau juga petugas kesehatannya, tapi lebih kepada untuk proses pembelajaran. Baik. Mulai, apa itu patient safety? Tadi saya sudah sampaikan patient safety didefinisikan oleh Institute of Medicine. Ini perkumpulan dokter-dokter di Amerika, ya. Adalah upaya mencegah terjadinya HAM pada pasien. Ya, jadi udah jelas ya, mencegah terjadinya HAM pada pasien, terjadinya bahaya pada pasien. Itu sudah definisi patient safety. Jadi nggak perlu panjang kali lebar. Dengan ngomong seperti ini sudah benar, sudah tahu maksudnya. Nah, lalu apa insiden patient safety? Nah, insiden patient safety itu menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu kalau kita menyimpang dari perawatan medis biasa yang bisa menyebabkan cedera atau HAM. Jadi kalau mau tadi itu disebut patient safety incident atau tidak, ya, maka ya kalau kita mau betul-betul lebih detail, benar nggak sih ada yang menyimpang dari perawatannya itu? Nah, penyimpang dari perawatan itu ya maksudnya sebelum melakukan perawatan itu sesuai indikasi atau tidak, ya. Bukan perkara perawatannya benar saja dilakukan dengan benar, tapi sesuai indikasi atau tidak, ya. Semisal saya mau tanya, apakah misalnya pasien itu nggak perlu DSC, tapi ternyata di SC, walaupun sehat orangnya, apakah itu termasuk insiden keselamatan pasien? Silakan tulis di kolom chat. Alright, yang kedua, pasiennya tidak perlu diinduksi. Ya, diinduksi itu di apa namanya kalau mau melahirkan agak susah gitu ya, mungkin diinduksi. Ya, apa padahal nggak perlu induksi sebenarnya. Ya. Apakah itu termasuk insiden keselamatan pasien? Yes, jadi sudah jelas ya. Jadi menyimpang dari perawatan itu ya juga berkaitan dengan indikasinya. Jadi bukan hanya sekedar SC-nya benar sesuai prosedur. SC-nya, pelaksanaan SC-nya. Tapi indikasinya bila menyimpang pun ya. Terus tapi kan ya istilahnya ya bisa menyebabkan HAM untuk pasiennya ya. Hasilnya merasa misal ya mau mau saya itu normal, tapi karena diarahkan ke SC katanya harus SC terpaksa. Jadi ada haknya yang dilanggar, hak otonomi namanya. Ya. Alright, adalah setiap kejadian tak sengaja dengan kondisi yang mengakibatkan. Nah, tapi dibilang sih kalau ini nggak sengaja, maksudnya nyimpangnya. Ya kan? Artinya ketidaksengajaan itu karena ketidaktahuan. Tapi kalau sengaja, apakah disebut insiden keselamatan pasien? Alright. Nah, makanya ini agak membingungkan. Kalau sengaja itu sengaja melukai pasien, ya, sengaja melukai pasien, ya, atau keluarganya, atau melukai siapapun kita, teman sejawat, itu ada upaya kriminalnya jadinya. Kecuali karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan. Let's say karena saya nggak tahu, oh ya, berarti karena kamu nggak sengaja, kamu tidak tahu. Tapi kalau karena kesengajaan sudah tahu, berarti ada upaya. Ya walaupun itu nggak dibilang suatu kejahatan, tapi let's say ada niat yang kurang baik. Pasti ada conflict of interest tertentu. Nah makanya apakah itu termasuk insiden? Dia bilang kalau insiden, kamu nggak sengaja. Tapi kalau kamu sengaja melakukannya, makanya itu harus diteliti lebih, digali lebih lanjut. Jangan-jangan ada kriminal. Karena memang kayak di luar negeri ada tuh berita yang misalnya dokter ternyata sengaja ya membunuh. Ya ada membunuh pasien-pasien. Ada, bukan hanya satu, beberapa ya. Ada perawat yang waktu itu baru aja gempar di tahun 2024. Kapan-kapan kita bahas tentang perawat yang membunuh bayi-bayi yang baru lahir atau bayi-bayi yang jadi pasien di situ. Ya, makanya untuk yang di pertama pertanyaan kalau ada insiden keselamatan pasien, kamu sengaja nggak sih melakukannya? Gitu ya. Ya. Dan kalau kesengajaan itu kelihatan ada perbedaan pada saat respon pada saat itu terjadi ya. Kejadian yang tidak diharapkan itu terjadi, responnya bagaimana itu beda, bisa beda.
let's say beda. Maksudnya gini, saya nggak sengaja ternyata melukaimu atau nggak misalnya saya nggak sengaja nginjek kakinya bapak ibu. Pasti kan saya merasa nggak enak. Aduh, aduh maaf ya. Oh nggak apa-apa kok. Iya maaf maaf tadi nggak sengaja. Tapi kalau saya sengaja, udah saya injek pun Anda kesakitan, mungkin respon saya akan berbeda. Dari semua kalau di luar negeri di just culture hal pertama yang ditanyakan bila ada suatu kejadian tidak diharapkan adalah apakah Anda sengaja melakukannya gitu dan biasanya dikonfirmasi dengan bagaimana sikapnya dia pada saat terjadi insiden keselamatan pasien tersebut ya. And then ada juga kalau dari Permenkes ini udah lama ya sekarang Omnibus Law tapi yang terbaru tentang insiden keselamatan pasien saya klik-klik belum ada jadi masih nunggu tapi turunannya nanti mungkin di tahun-tahun depan ya tapi seharusnya saya harap Permenkes segera segera terutama tentang insiden keselamatan pasien ini terutama dengan banyaknya maraknya tuntutan hukum ini bisa disegerakan ya supaya kita lebih komitmen lagi bukan sekedar ini slogan yang hanya didengung-dengungan sakit akreditasi. Dia hampir sama dengan GCI karena dia mengedop dari GCI ya. Intinya apapun supaya kita pengertian kita itu nggak terlalu banyak susah menghafal gitu ya atau susah mengerti. Kita itu ada namanya Bapak kedokterannya dunia namanya Hippocrates. Ada first do no harm atau primum non nocere. Jangan lukai pasiennya secara sengaja. Nah, ini I will abstain from all intentional. Intentional ini sengaja wrongdoing and harm. Jadi melakukan sesuatu yang salah, sengaja berbuat salah dan menyakiti pasiennya. Berbuat salah. Berbuat salah itu bisa diartikan you do something or you don't do something gitu loh. Seperti seharusnya Anda melakukan sesuatu tapi Anda sengaja tidak melakukannya, itu juga harm buat pasiennya ya. Jadi seharusnya tahu itu saya seorang dokter. Itu pasien lagi ada orang tergeletak lagi ini tidak sadarkan diri. Tapi saya memilih untuk tidak menolongnya, ya. Padahal Anda tahu orang-orang yang lain tuh orang umum. Apakah ini sebuah kesengajaan, ya, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yaitu dikembalikan ke diri kita masing-masing. Jadi ternyata dia bilang sumpahnya adalah kita secara tidak, kita akan absen. Jadi kita tidak, bukanlah orang yang secara sengaja melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang akhirnya menyebabkan harm untuk pasiennya. Ya, itulah kalau komitmen dengan patient safety jadi semacam gini ya. Kalau kita dianggap tidak melakukannya atau salah melakukannya karena ketidaktahuan, maka mungkin akan lebih mudah dimaklumi daripada kita punya pengetahuan tapi secara nggak sengaja tidak melakukannya atau salah dalam melakukannya. Which is ini juga banyak ya. Tapi ya setidaknya kalau kita itu punya janji kembali, kalau kita ada waktu, ada kesempatan, ada rezeki ya. Jadi sedapat mungkin untuk terus belajar karena kita punya kewajiban ya untuk yaitu tadi berjanji untuk berbuat sesuatu sesuai dengan standar ya yang benar dan kalaupun berbuat salah, saya tidak sengaja melakukannya. Artinya untuk bisa saya melakukan dengan benar, saya harus terus mengupdate pengetahuan saya. Sehingga eh, saya sesuai dengan janjinya saya, dia bilang gitu ya. Mau perawatan kayak gimana pun, sebelum apapun ya, yang dinamakan kualitas tinggi adalah please first do no harm. Jadi kalau ada dokter-dokter ya, dokter-dokter kalau ditanya nih ada pesannya sih pernah Ida Ida Bu Ida Dayak nggak? Tahu ya Bu Ida Dayak ya. Tahu kan? Orang Kalimantan pasti tahu. Orang Jawa ingat kali ya. Yang urut-urut pakai minyak Dayak yang ratusan ribuan orang yang kumpul pernah di lapangan mana itu sampai difasilitasi di lapangannya TNI kalau nggak salah. Wah, banyak banget. Ya komentarnya dokter ya kayaknya enggak gini gimana enggak gimana tapi salah pesannya dokter ya yang penting ya first do no harm katanya. Yang penting jangan bikin celaka aja pasiennya gitu pesannya. Ya kayak memberi pesan untuk kita juga sih ya. Mereka juga bilang jangan-jangan yang pada datang itu merasa sudah dicelakai oleh kita.
Bercanda ya, bercanda saya. Nah, ini jadi balik-balik. Yo, ya memang yang datang ke sini kan, jangan-jangan mereka sudah merasa dicelakai, entah itu badannya, entah secara batinnya. Mungkin akhirnya memilih ke Ibu Ida Dayak. Nah, kembali lagi ya. First, please do no harm. Saling pokoknya kita kalau mau nolong orang, sedapat mungkin untuk kualitas pertama itu adalah jangan memberi luka kepada pasiennya apalagi sengaja. Patient safety incident itu sendiri ya, ini sebenarnya bisa bermakna luas karena tujuannya adalah untuk mencegah. Jadi bukan fokus ke insidennya sendiri, tapi lebih kepada mencegahnya. Ya. Kalau sudah kejadian, barulah belajar. Tapi mulainya dari mencegah, bukan mencari-cari. Ya, mencari-cari mana nih ada insiden baru bergerak, tapi upaya mencegahnya. Makanya, makanya ya artinya nih, does not reach the patient. Nggak sampai melukai pasiennya aja pun, itu sudah termasuk insiden loh. Ya. Jadi misalnya ada kekeliruan tidak sesuai standar, ya, tapi nggak sampai hampir mengenai pasiennya, does not reach the patient, itu sudah termasuk insiden. Artinya kalau bahasa Indonesia disebut kejadian nyaris cedera. Ya, misal nih, saya mau menyuntikkan obat A ke pasien A, tapi ternyata saya hampir salah ke pasien B. Ini sudah termasuk insiden. Ya, karena fokusnya lebih mencegah, bukan ke kejadiannya. Karena mencegah supaya bisa saja kamu akan melakukannya, gitu terjadi dan sangat banyak kasus medication error gara-gara salah identifikasi. Banyak. Nah, jadi kalau begitu once ada kejadian, kenapa kok sampai kamu hampir keliru pun harus dipelajari karena fokusnya yang pertama lebih kepada pencegahannya dulu. And then berikutnya adalah reaches the patient. Maksudnya apa? Seperti kasus yang kedua tadi ya, yang kena heparin akhirnya melena. Betul kan? Nah harusnya itu kan sudah kejadian, harus belajar supaya nggak berulang ya, supaya nggak berulang. Bener-bener di screening lagi setiap kali datang, ya kan? Harusnya begitu. Setiap kali datang di screening ulang. Takutnya yang dulu udah empat hemodialisa sebelumnya, oh kegagalan ya akhirnya sampai ke pasiennya, sampai menimbulkan HAM ya ke pasiennya sampai melena karena nggak ada pelajaran sehingga tidak ada upaya untuk mencegahnya lagi. Jadi kayaknya oh yang penting pasiennya udah baik dan nggak protes minggu berikutnya sampai akhirnya bisa jadi ya nanti lebih parah statusnya. Lebih parah itu eh, dampaknya kalau misalnya ternyata dia lupa ya bahwa heparin itu bukan hanya bisa menyebabkan pendarahan di GI tract tapi bisa juga pendarahan di tempat lain, ya kan? Nah, jadi ini fokusnya di mana sih? Mencegah dulu. Tadi diingetin mencegah dulu kalau sudah belajar dari kesalahan. Nah, jadi kalaupun belum nyentuh pasiennya, kita harus sampaikan, oh salah. Nah, untuk tahu kita hampir salah, hampir keliru dan kemudian lapor, kita harus paham banyak regulasi, terutama regulasi internal yang kaitannya dengan SPO. Ya, kalau kita nggak paham SPO, even kita nggak akan pernah tahu. Hampir berbuat salah pun nggak tahu. Bahkan sudah berbuat salah pun bisa jadi kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu SPO-nya, standar prosedur operasionalnya, ya. And then, lah, kalau sudah sampai ke pasien, maka disebut ya, kalau nggak cedera, udah nyampe. Salah obat dok, tapi pasiennya nggak apa-apa. Oh, ini disebut kejadian tidak cedera. Sudah kejadian. Tapi kalau sampai cedera, mau cederanya ringan, berat sampai parah sekalipun, kejadian yang tidak diharapkan. Nah, ada yang namanya hal ini bisa dicegah dan ada yang nggak bisa dicegah ya disebut patient safety incident. Contoh ya begini, misalkan saya mau suntik obat ke seorang pasien, ya indikasinya sudah benar, obatnya sudah benar, indikasinya sudah benar, dosisnya sudah benar, route-nya sudah benar, ya, kemudian apa frekuensinya juga sudah benar.
Nah, jadi saya suntikan pada orang tersebut dan ternyata dia nggak ada riwayat alergi ya, jadi sudah benar pokoknya semua ya. Dan ternyata dia mengalami reaksi anafilaktik. Nah, apakah itu disebut insiden keselamatan pasien? Saya intip dulu ya. Bukan, ada lagi. Iya, ada lagi. Iya, bahwa iya itu termasuk insiden keselamatan pasien. Tadi dibilang kan kejadian tidak arah. Kita jadi HAM untuk pasiennya ya. Mestinya kita nyuntikin obat itu antibiotik misalkan let's say untuk nurunin panasnya. Tapi ternyata gara-gara itu bisa sampai shock orangnya sampai hampir meninggal. Padahal kan cuma untuk menurunkan panasnya atau ngatasi infeksinya. Ya itu yang tidak diharapkan. Cuma masalahnya hal tersebut tidak bisa dicegah karena kita nggak tahu pasiennya punya alergi. Even pasien itu sendiri nggak punya alergi, nggak ngerti kalau dia punya alergi. Ya, kalau kita bisa cegah itu kalau sudah jelas pasiennya alergi kita suntikan. Ada pasien tuh alergi tramadol tetap disuntikan tramadol. Oh ya udah ini masuk ke insiden keselamatan pasien yang disebut dengan adverse event atau KTD kejadian tidak diharapkan sebut adverse event. Tapi kalau kita sudah melakukan semua dengan benar, tapi ya ternyata ini ada kejadian tidak diharapkan, artinya terjadi HAM untuk pasiennya, sesuatu yang tidak kita duga ya, maka disebut adverse reaction. Ini yang kita sebut non-preventable. Jadi ingat ya, jadi makanya rumah sakit itu harus harus punya standar. Gimana kalau terjadi tiba-tiba shock anafilaktik? Ya kita harus siap. Jangan kita nggak siap. Karena apa? Ada obat-obat tuh yang memang membawa resiko terjadi adverse drug reaction. Yang kadang kita susah cegah. Ada namanya drug hypersensitivity, ya, yang disebabkan oleh karena imunoalergik atau pseudoalergik yang kadang udah kita nggak tahu. Ada juga obat-obatan yang memang bawaannya. Ya, seperti antibiotik kayak vancomycin, kalau Anda berikan terlalu cepat pakai IV, dia sangat memungkinkan bisa terjadi red man syndrome. Jadi kulitnya jadi langsung merah dan kemungkinan bisa reaksi anafilaktiknya itu tinggi. Ada obat-obat yang high alert medication, terutama kayak anti-imperatif, antibiotik yang terutama golongan aminoglucoside. Anda harus hafal, itu obat-obatan yang beresiko. Salah satunya adalah reaksi anafilaktik. Ya. Nah, ini bawaan obatnya. Let's see kalau kita sudah siapkan, tapi ternyata terjadi reaksi yang berlebihan, kita sebut itu insiden, tapi yang tidak bisa kita cegah, namanya kita sebut adverse drug reaction. Tapi kalau bisa kita cegah, seperti kita lupa menanyakan punya alergi, padahal pasiennya punya alergi, ya, atau dan sebagainya, pokoknya sebenarnya bisa dicegah, ya, karena Anda melakukan salah dosis, salah route, salah frekuensi, salah kekuatan obatnya, ya, maka bisa disebut sebagai adverse drug event atau kejadian tidak diharapkan yang bisa dicegah. Nah, makanya pemerintah itu belum jelas karena di Permenkes yang tahun 2011 itu sedikit sekali informasi tentang keselamatan pasien ini. Dan yang kedua, pada kasus-kasus tersebut termasuk act or omission. Ingat ya, tadi katanya Hippocrates, saya itu berjanji, saya tidak akan melakukan sesuatu ya, doing wrong, berbuat salah. Berbuat salahnya itu secara sengaja yang menyebabkan HAM ya. Berbuat salah itu bisa Anda berbuat salah karena berbuat atau salah karena tidak berbuat apa-apa. Padahal Anda tahu harusnya berbuat ya. Jadi medical error yang kaitannya dengan quality problem yang dia bilang terjadi kesalahan yang bisa menyebabkan harm itu dibagi dua ya Bapak Ibu. Pertama error of commission. Jadi salah melakukan tindakan yang salah atau salah. Jadi contoh salah obat, salah pasien, salah dosis, salah potong, salah prosedur, dan segala macam salah melakukannya, tindakannya salah, ini disebut error of commission atau act, act ya, act itu ACT.
aksinya salah. Bisa ini overuse atau misuse, bisa berlebihan memberikannya, yang itu obat-obat yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan harm, biasanya berlebihannya karena therapeutic window-nya yang pendek, misalnya yang sempit, jadi terlalu dosis terlalu tinggi, akhirnya dia jadi menyebabkan harm tuh pasiennya, atau misuse. Misuse itu contoh, misalnya ya orang papa kok dibius gitu ya. Berarti obat midazolam itu diperuntukkan untuk hal yang tidak benar, itu misuse ya. Jadi narkotik salah opioid ya, harusnya untuk anti nyeri, ternyata diberikan pada orang untuk mengambil keuntungan ya, misuse. Sengaja lagi ya, itu kalau nggak sengaja ya bisa saja ya salah kalau nggak paham indikasi. Nah, makanya reaksi ini, risiko ini terjadi akibat efek samping iatrogenik yang dapat dicegah. Iatrogenik itu istilahnya disebabkan intervensi medis, artinya dalam kontrol. Seharusnya dalam kontrol petugas kesehatan dan pasiennya itu sendiri kalau bisa ya. Tapi harapannya kalau di medical error ini ya karena bisa jadi akibatnya adalah paling sering ternyata disebabkan oleh karena ya intervensi dari siapa? Dari petugasnya ya. Bisa ini kesalahan merencanakan atau pelaksanaannya. Jadi mulai dari salah merencanakannya atau juga pelaksanaannya. Contoh-contoh. Oh, ada pasien eklamsi ya. Preeklamsi, preeklamsi belum eklamsi, preeklamsi misalkan. Perlu disuntik MgO4 ya, magnesium sulfat. Tapi untuk magnesium sulfat itu juga ada kontraindikasi, ada indikasi, and then juga ada antidotnya yang harus disiapkan, kalsium glukonas misalkan. Tapi semua prosedur itu tiba-tiba dilanggar atau dilupakan. Salah dalam merencanakan, harus disuntik MgO4. Padahal dia tidak menekankan ini benar ada kontraindikasi atau enggak. Nah, berarti itu udah salah merencanakan ya. Padahal untuk melakukan itu harus ada misalnya indikasi nggak, sesuai indikasi, ada kontraindikasi, punya antidotnya nggak. Nah, kalau itu diterabas, udah merencanakannya salah, melaksanakannya salah. Termasuk juga kayak eh, dokter tadi yang salah mendiagnosa, ya. Salah mendiagnosa pasien yang seharusnya bukan gagal ginjal, didiagnosa gagal ginjal. Pada ternyata itu Addison disease. Dari awal dia salah merencanakan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat itu beliau tidak berpikir bahwa ada penyebab lain yang bisa menyebabkan hiperkalemi sedemikian tinggi. Sementara urin dan kreatinin itu tidak terlalu hmm, tidak terlalu indikasi untuk melakukan hemodialisa. Ya, karena hemodialisanya lebih kepada kaliumnya yang terlalu tinggi, bukan karena urium kreatininnya yang agak tinggi. Jadi begitu ceritanya. Nah, salah dalam merencanakan sehingga akhirnya salah dalam eksekusinya. Gitu ya. Nah, jadi mungkin kita ambil clinical pathway yang keliru. Itu maksudnya. Oh, harusnya clinical pathway yang A, saya ambil clinical pathway yang B. Ya. Oh, akhirnya ya keliru dalam melaksanakan karena merencanakannya sudah keliru. Nah, itulah makanya perlu namanya ada different diagnosis. Apa? Diagnosis banding, ya kan ada diagnosa kerja, ada walking diagnosis, diagnosisnya masih berjalan, tapi ada diagnosis pembanding satu, dua misalnya gitu ya. Dengan harapan untuk dokter-dokter ini nggak dalam perencanaan itu diharapkan bisa ambil langkah yang kemudian benar. Barulah pelaksanaannya juga diharapkan bisa benar. Karena kalau merencanakan sudah keliru, ya nanti akan keliru semuanya. Contohnya misalnya, sudah saya ambil langkah clinical pathway yang ini, ternyata tidak respon baik. Harusnya adakah yang lain berikutnya, ya, perencanaan berikutnya. Nah, tapi kan ada yang udah jelas nggak ini, tapi tetap diterusin ya, memaksakan. Nah, bisa saja ini menjadi hal yang kita bilang commission. Jadi salah dalam bersikap, merencanakannya dan melaksanakannya. And then ada namanya kesalahan karena omission. Omission itu karena Anda nggak melakukan sesuatu. Atau melakukannya tapi kayak ecek-ecek gitu loh. Yang nggak pas gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak bijaksana. Contoh nih misal. Anda punya
AED, Automatic External Defibrillator, atau Anda punya defibrillator yang gede gitu ya. Udah jelas itu pasien arrest, cardiac arrest. Udah jelas itu istilahnya ventricle fibrilasi, ventricle takikardi misalnya ya awalnya ya. Jadi Anda lakukan CPR tapi tidak melakukan AED, tidak di defib misalkan ya. Dengan alasan ya atau mungkin nggak pas. Jadi CPR-nya tidak high quality CPR. Sehingga akhirnya meskipun tampak melakukan sesuatu, tapi Anda underuse, kurang berkualitas. Apalagi tidak melakukannya. Udah jelas punya AED, punya DEFI, tapi tidak melakukannya. Padahal itu indikasi, misalkan. Ya, bukan yang asistol pasiennya ya. Tapi tidak dilakukan. Ya, akhirnya apa? Ya, ini disebut sebagai omission ya. Jadi error karena you tidak melakukan sesuatu atau tidak bijaksana, kurang bijaksana dalam melakukan sesuatu atau setengah-setengah. Ibaratnya mungkin ya udah dibiarin gitu, nggak melakukan sesuatu. Termasuk gini, pasien ini awalnya dia nggak ada masalah gitu ya. Eh, Terbentur, kemudian biasanya kan diobservasi ya. And then setelah diobservasi kan, oh ternyata tidak ada muntah, tidak ada penurunan kesadaran. Kemudian kan kita pulangkan, tapi kita perlu melakukan edukasi. Edukasinya apa misalkan ya? Wajib edukasinya. Jika sewaktu-waktu terjadi penurunan, dibangunkan tidur susah dibangunkan, atau tiba-tiba mual-mual muntah-muntah hebat, segera dibawa ke rumah sakit. UGD terdekat misalnya. Bukan puskesmas, ke rumah sakit harus gitu misalkan ya. Nah, itu kan sebenarnya penting ya, bagian daripada perencanaan planning ya, dan informasi yang sangat penting. Tapi tidak kita lakukan, tidak kita berikan, dan ternyata terjadi sesuatu yang kemudian pasien itu kemudian akhirnya meninggal ya. Begitu kita pulangkan ternyata terjadi sesuatu nggak dibawa ke UGD gara-gara mereka bilang katanya di rumah sakit boleh pulang gitu ya, malah bingung cari kemana-mana akhirnya meninggal pasien ini tidak terlambat ditangani. Ya, nah, karena ketidakadaan informasi yang penting tadi, maka bisa disebut sebagai insiden keselamatan pasien karena kita tidak melakukan sesuatu. Itu di call omission. Ya, jadi tidak kurang bijaksana. Oke, sudah paham ya? Ya. Apakah masih semangat Bapak Ibu? Nah, jadi cedera yang timbul akibat penyakit yang nggak kunjung sembuh yang sebenarnya dapat dicegah dengan perawatan yang optimal. Termasuk juga kalau Anda sudah tahu ini kok tadi ya sudah dihemodialisa satu dua kali. Pasien ini udah ngeluh kok keluhannya masih pancet, masih sama. Ya, kok nggak ada perubahan yang signifikan, kaliumnya masih tinggi. And then tetap ngotot melakukan, maka disebut errors of omission. Jadi kurang bijaksana, jangan-jangan ya bisa nggak perlu direfer, dirujuk ke yang lebih ahli misalnya, atau dikonsultasikan ke yang lebih ahli, atau dicari second opinion, karena nggak belum tentu kita itu selalu benar. Nah gitu ya maksudnya, jangan karena maaf-maaf ada maksud-maksud terselubung sehingga udah jelas mungkin saya nggak mampu, ini harusnya bisa, tapi tetap aja kita paksakan. Contoh misal ya. Misal nih, ada batu empedu pasiennya ini. Ya, batu empedu. Maaf ini cerita aja ya, pengalaman-pengalaman saya. Maunya dokter penyakit dalam karena keluhannya sakit perut berawal. Jelas ada batunya di empedu, tapi penyakit dalam yang ngotot ini bisa diterapi konservatif dulu. Udah obatnya mahal-mahal, pemeriksaannya mahal-mahal, laboratoriumnya mahal-mahal karena pasien umum ya. Ternyata hasilnya belum bagus-bagus belum, belum juga direfer gitu ya. Nah, ujung-ujungnya sampai pasiennya kecewa, akhirnya baru pasiennya sendiri yang cari second opinion and then ternyata perlu tindakan operatif. Nah, ini contoh ya. We call it's omission karena kurang bijaksana atau kita underuse. Kayak kita ya itu tadi lah. Ya kan? Nah, seringkali dalam insiden keselamatan pasien yang paling menjadi perhatian adalah kesalahan karena commission, karena melakukan sesuatu, ya. Sedikit, jarang, ya, yang tersentuh karena kesalahan karena tidak melakukan sesuatu, yaitu omission. Padahal kalau kita bilang dampaknya ya sama-sama
sama-sama cukup besar ya dalam upaya untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan. Alright.